Kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung mau ke Prof. Siti Zuro. Tadi Pak Johannes bilang ada menteri-menteri yang memang punya sudah topoksinya masing-masing begitu. Saya mau ke Prof. Siti, lalu bagaimana kemudian mekanismenya di lapangan? Siapa yang benar-benar harusnya di jelang pemilu ini kalau mau bansos harus turun? Apakah perlu dengan presiden atau dengan menteri-menteri langsung atau cukup misalnya dengan pejabat kementerian saja? Ya, ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius ya menurut saya, supaya tidak silang sengkarut nantinya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan para menteri-menteri ini. Jadi menurut saya sebetulnya birokrasi ini sudah ada kaidahnya gitu ya. Di pemilu saat ini, kampanye yang sudah dibolehkan ini tidak hanya satu pasangan calon, ada 3 pasangan calon, Mas. Ketika ada 3 pasangan calon, maka ya kompetisi kontestasi yang free and fair itu harus dijaga betul supaya tidak ada tuduhan-tuduhan gitu ya, ucapan-ucapan gitu, sangkaan-sangkaan kepada Pak Presiden. Sebagusnya bansos itu tidak perlu ditangani sendiri oleh Pak Presiden gitu, karena sebelum-sebelumnya bansos itu ya cukup oleh Menteri Sosial, lalu berkoordinasi dengan pemda-pemda terkait gitu ya, pihak-pihak terkait untuk diserah terimakan, disalurkan kepada the needy yang memang memerlukan, kan itu. Lah, ini yang harus betul-betul diluruskan. Kalau tidak, maka 2 pasangan calon, karena ada 3 pasangan calon, seolah-olah Pak Jokowi ini bekerja itu double track gitu istilahnya. Jadi satu sisi dia sebagai presiden ingin melihat lapangan gitu ya, karena sudah menjadi wataknya, karakternya untuk turun gunung kan gitu. Tapi sisi yang lain dia sudah mengatakan boleh loh berpihak, boleh loh gitu ya, katakan berkampanye kan gitu. Nah ini sudah menjadi clue ya, pemahaman di masyarakat, karena semua perkataan Pak Presiden dari waktu ke waktu itu berubah-ubah kan gitu. Tentu kita tidak ingin Pak Presiden gitu mendapat hujatan-hujatan, sangkaan-sangkaan seperti itu. Oleh karena itu memang harus penuh kehati-hatian gitu ya. Karena ada Menteri Sosial yang memang menggawangi urusan-urusan yang berkaitan dengan bansos seperti itu. Kecuali Bu Risma tidak bisa melakukan tugasnya. Lah, kecuali itu. Lah, ini yang akan menimbulkan satu praduga, kekecewaan, ketidakpuasan. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Johannes terkait dengan harusnya memang Mensos. Tapi sebelum sampai ke sana, Prof. Siti, kita juga tahu bahwa ada anggaran bansos ini yang naik dari 2023 ke 2024 ini naik sekitar 20 triliun. Dan kemudian bansos ini sudah mulai dijalankan di tahun politik ini bertepatan juga dengan jelang pemilu. Kalau menurut Prof. Siti sendiri, apakah pembagian bansos di bulan Januari ini misalnya, Januari kemarin, apakah memang sudah tepat atau sebaiknya menunggu saja nanti setelah pemilu? Iya, apalagi ditambah ya. Jadi ditambah itu dugaan-dugaannya semakin berlipat ganda gitu ya. Kecurigaan-kecurigaan bahwa kecuali Pak Jokowi tidak mengatakan boleh berpihak, boleh kampanye gitu, tidak masalah. Nah saat ini kita itu tidak bisa menutup mata bahwa salah satu calon wakil presiden itu adalah putranya Pak Jokowi yang namanya Mas Gibran gitu ya. Nah tentu ini nanti akan disangka sebagai nepotis gitu ya, politik dinasti gitu, dan akan dibela mati-matian oleh Pak Jokowi. Nah, kita tidak mau presiden disangka-sangka seperti Baik, saya mau ke Pak Johannes. apalagi Berarti akan ada menaikkan anggaran. ya, ada dua hal yang harus ditanggapi oleh Pak Johannes ini. Yang pertama adalah terkait dengan harusnya Mensos saja yang turun, nggak perlu Pak Jokowi dan juga Pak Zulhas dan juga Pak Erlangga Hartarto. Ini tanggapannya seperti apa nih, Pak Johannes? Menimbulkan kecurigaan. Ya. Jadi sebaiknya dan seyogianya gitu ya, tidak memberikan sudah ditanggapi oleh Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Baik, kami sudah tangkap poinnya, Prof. Siti. Saya persilakan Pak Johannes untuk menanggapi. Jadi gini Mas, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu jumlahnya besar dan banyak Mas. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu hanya simbolik, jumlah yang kecil sekali simbolik untuk menunjukkan bahwa inilah komitmen pemerintahan Presiden Jokowi, keberpihakan pemerintahan ini kepada masyarakat yang saat ini sedang mengalami situasi tekanan akibat kenaikan harga-harga pangan karena konstelasi geopolitik dunia. Dan yang harus diingat Mas, terkait penambahan
anggaran bansos itu penambahannya itu bukan semata-mata saat-saat ini saja, itu sudah dirancang setahun yang lalu. RKP-nya pun juga sudah digedok atau diputuskan itu berbulan-bulan yang lalu, jauh sebelum kita masuk dalam hiruk-pikuk situasi politik hari ini. Kalau tadi ditanyakan seharusnya Bu Risma, ya memang nanti yang Februari bantuan langsung tunai itu memang yang ditangani oleh Kemensos. Tetapi kemarin yang diberikan oleh Bapak Presiden, bantuan sembako, itu memang ditangani oleh kementerian-kementerian yang lain. Memang inilah ada pembagian-pembagian tugas, dan pada titik ini masyarakat mari kita ajak untuk sama-sama mengerti situasinya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Siti. Memang perlu tata kelola yang lebih clear dan lebih jelas dalam penyaluran bansos ini. Tetapi wajar menurut saya bahwa Bapak Presiden sebagai pimpinan pemerintahan ini, kepala pemerintahan ini melakukan simbolik pembagian-pembagian bansos itu dalam kaitannya bahwa menunjukkan komitmen pemerintah dalam berpihak kepada masyarakat yang sedang mengalami tekanan pada situasi saat ini. Baik, silakan Prof. Siti. Apakah ini pembagian bansosnya kalau tadi dikatakan kan memang adanya urgensi di masyarakat yang cukup tinggi, ada demand yang cukup tinggi di masyarakat. Artinya memang sudah sesuai dengan kalender kebutuhan saat ini? Iya, jadi kalau itu akan dilakukan terus oleh Pak Jokowi, ini akan menimbulkan polemik ya. Ada resistensi nanti dari publik gitu, yang tidak welcome, yang tidak happy karena lalu kompetisi kontestasinya mau dibawa kemana ini kan gitu. Karena pastinya ada kewas-wasan gitu ya dari dua paslon lain dengan semua pendukung-pendukung dan partai-partainya itu akan merasakan kok enak banget gitu ya, satu pasangan calon, apalagi nanti bansosnya ada gambarnya pasangan calon tertentu ya, mungkin ada yang iseng gitu kan, sehingga memberikan logo itu di bantuan sosial itu lebih akan menimbulkan polemik lagi. Jadi menurut saya ke depan memang Pak Jokowi mau tidak mau sebagai presiden kita ini penuh kehati-hatian dalam menjalankan apapun itu, karena bagaimanapun juga kompetisi kontestasi 3 paslon dan satu paslon itu ada putranya, tidak akan meredam atau meredakan gitu sangkaan-sangkaan. Tidak ada saja disangka, apalagi yang welo-welo kan gitu ya. Jadi kita harapkan itu tidak akan mengotori. Jadi kalau nanti menang, Mas Gibran menang, tidak akan dikotori dengan istilah ini menangnya curang gitu kan. Ini menangnya tentunya menghalalkan semua cara. Tidak mau itu sebetulnya. Baik, gitu. Prof. Siti, tapi saya mau minta penegasan. Berarti kalau menurut Prof. Siti, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini sudah dalam tanda kutip nyolong-nyolong kampanye atau tidak? Ya, mau tidak mau akan diterjemahkan atau dimaknai ya oleh publik luas ini sebagai pekerjaan yang sambil menyelam minum air kan gitu. Pasti ada nuansa politik itulah. Itu ya Mas Joko, menurut saya tidak bisa kita menyetop pandangan-pandangan yang seperti itu, karena ini memang erat sekali kaitannya gitu ya. Seandainya dari awal Pak Jokowi tidak menghadirkan ucapan-ucapan cawe-cawe, tidak mengucapkan juga bahasa bahwa dia boleh berpihak, boleh berkampanye, gitu kan, dan sebagainya itu pastinya apalagi tidak ada Mas Gibran yang nyalonkan, mungkin lebih ini ya, lebih lega gitu ya kompetisi kontestasinya. Saat ini sudah penuh kecurigaan. Saya khawatir sekali pemilu ini ya lebih diwarnai oleh public distrust yang sangat membahayakan. Ya, terakhir sekali karena waktunya sudah singkat, saya mau ke Pak Johannes tadi menanggapi Prof. Siti bilang ini unsur kecurigaannya sudah sangat membumbung tinggi di masyarakat dan kemudian ada dalam tanda kutip colong-colong kampanye oleh Presiden Joko Widodo. Silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, framing itu pasti selalu ada. Framing negatif itu pasti akan dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan. Framing positif pasti akan dilakukan oleh mereka yang diuntungkan. Tetapi bagi kami, Mas, kami percaya bahwa rakyat Indonesia itu memiliki kecerdasannya sendiri, memiliki logika kekritisannya sendiri. Sehingga kalau kita percaya itu, maka pilihan-pilihannya masyarakat apapun itu tidak akan terganggu atau tergantikan hanya sekedar dengan adanya bansos. Itu yang kami percayai hari ini, dan saya yakin Prof. Siti dan teman-teman yang lain juga para pegiat demokrasi, kita percaya dengan penguatan edukasi politik kepada rakyat itu. Baik, tentunya kita harapkan
bansos ini tidak dipolitisasi untuk kemudian bisa mendongkrak elektabilitas paslon tertentu supaya kita bisa sama-sama menciptakan pemilu yang berjudil. Terima kasih Prof. Siti Zuhro, terima kasih Pak Jones Joko telah memberikan insight. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.